itu. Sudah ada langkah-langkah dari... Ada langkah-langkah yang kita lakukan dulu. kemarin sama tahun berapa ya? 2003. 2003? Kita mengupayakan supaya ada peraturan gubernur yang mengatur tentang PRT, perlindungan PRT itu yang kedua. Terus yang ketiga, memang perlu ada dorongan secara antara majikan dengan pengguna dengan PRT itu punya kesadaran untuk melakukan perjanjian kerja, kontrak. Karena apa? Kita berbicara upah, berbicara jaminan sosial, itu tidak bisa tercover kalau tidak dibuat secara hukum. Aturan antara pengguna dengan pekerja. Dalam perjanjian kerja tentunya yang membuat pasal-pasal yang mengatur berapa upahnya, jam kerjanya, terus bagaimana BPJS yang bertanggung jawab siapa gitu. Tentunya kan pengaturan hukum perikatan kedua belah pihak yang harus kita atur. Sehingga secara tidak langsung atau secara langsung, secara otomatis pemenuhan hak dasar terpenuhi bagi PRT karena ada perjanjian kontrak yang dilakukan itu. Ada kemungkinan tidak akan kira-kira di paling dekat ini deh di Sulsel Makassar akan ada pergub yang menciptakan itu? Kenapa tidak? Tergantung kesadaran sebenarnya tergantung kesadaran legislatif. Legislatifnya kalau saya mau katakan dalam pemerintah. Kalau dia sadar dan dia sangat memahami bahwa peran PRT sangat bermanfaat bagi mereka, pasti dia lakukan upaya itu karena di Sulawesi Selatan ini kami sudah mencoba melakukan itu, tapi ada kendala. Mungkin dari segi kepentingan, karena DPR juga punya kepentingan di dalam. Eksekutif juga punya kepentingan di dalam. Kita akan tahan dulu perbincangan kita, pemirsa. Tetaplah bersama kami di I Love Makassar. Indonesia, lebih dari 2 juta orang bekerja sebagai pekerja rumah tangga. Kontribusi mereka juga sangat penting bagi kemajuan ekonomi secara nasional. Karena jasa pekerja rumah tanggalah majikan dapat bekerja dan mengembangkan karir di luar rumah, istirahat, serta rekreasi. Namun sayangnya, peran penting pekerja rumah tangga masih sering diabaikan. Saatnya menghargai pekerja rumah tangga. Bu Buji, mau kemana? Bu ke rumah sakit, Bu. Sakit apa, Bu? Nih anakku lagi sakit, Bu. Cuma sakit pokok ke rumah sakit. Kalau sakit ke puskesmas, ke dokter praktek perorangan, atau ke klinik yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Jangan langsung ke rumah sakit. Bila sakit, berobatlah ke fasilitas kesehatan tingkat pertama. Untuk kasus tertentu, dapat dirujuk ke rumah sakit sesuai dengan indikasi medis. Pada kondisi gawat darurat, dapat langsung ke rumah sakit tanpa rujukan. Lalu gotong royong, semua tertolong. Shinsen Nanyang, sarana pengobatan tradisional menggunakan metode pengobatan ramuan herbal, tidak mempunyai efek samping, serta ditangani langsung oleh tenaga yang berpengalaman. Shinsen Nanyang mengobati berbagai macam penyakit, seperti tumor, kanker, diabetes, stroke, radang hidung dan tenggorokan, batuk, asma, liver, sakit ma, ginjal, prostat, sirosis, osteoporosis, saraf, epilepsi, kelenjar gondok, wasir, dan mandul, serta penyakit pria dan wanita. Penyakit diobati dari luar dan dalam, tanpa operasi, hanya menggunakan radioterapi yang tidak mengakibatkan efek samping. Konsultasikan penyakit Anda di Shinsen Nanyang, Jalan Gunung Mokereng, nomor 91D, Makassar. Telepon 082188333336. Hati-hati penipuan, Shinsen Nanyang tidak pernah ke lapangan untuk jasa pengobatan tradisional. Shinsen Nanyang, Makassar. Di Indonesia, lebih dari 2 juta orang bekerja sebagai pekerja rumah tangga. Kontribusi mereka juga sangat penting bagi kemajuan ekonomi secara nasional. Karena jasa pekerja rumah tanggalah majikan dapat bekerja dan mengembangkan karir di luar rumah, istirahat, serta rekreasi. Namun sayangnya, peran penting pekerja rumah tangga masih sering diabaikan. Saatnya menghargai pekerja rumah tangga. Masih di I Love Makassar, saya langsung saja membahas tema kita tentang bagaimana pemenuhan hak-hak dasar bagi pekerja rumah tangga. Salah satunya adalah jam kerja. Memang kan ini dinilai untuk yang normalnya 40 jam seminggu, 7 jam dalam sehari. Tapi bagaimana misalnya PRT yang kebanyakan ada di daerah kita nih tinggal bersama majikannya, itu seperti apa, Pak? Ya, itu dia.
saya kembali lagi seperti yang dikatakan Pak Sibali tadi, memang paling ideal kalau ada kontrak tertulis tentang itu. Dan PRT ini kan ada juga yang disebut dengan standby time, waktu standby. Nah, jadi orang kan sering berasumsi, ini PRT kalau misalnya majikannya sudah ke kantor, jangan-jangan mereka hanya tidur-tiduran di rumah. Nah, padahal itu sebenarnya itu yang disebut dengan standby time. Jadi waktu standby adalah waktu yang walaupun dia tidak bekerja, tapi dia tidak bebas menggunakan waktu itu karena setiap saat dia menunggu perintah majikan gitu. Kira-kira telepon langsung. Ya, misalnya ini tolong ini. Jadi bahkan dan kontribusi PRT itu menjadi penting di situ. Karena kenapa? Saat standby time, Anda misalnya sebagai pengguna itu tidak perlu meng-hire satpam lagi untuk menjaga keamanan rumah, karena dia berperan sebagai satpam juga. Iya, dia menjaga keamanan rumah, menjaga dari kemungkinan buruk yang bisa terjadi di rumah kalau tidak ada orang, misalnya ada kebakaran, ada kompor meledak dan lain-lain. Jadi itu standby time. Dan yang bagus juga misalnya kalau misalnya mau lebih rinci lagi, kalau misalnya PRT ditinggal majikan bekerja, sebaiknya ada timetable yang mungkin bisa menggambarkan secara detail schedule kerja. Jadi misalnya dari kan 7 jam itu kan 1 jam istirahat dalam sehari. Misalnya dari jam 13 sampai jam 15 apa-apa yang harus dikerjakan. Dan dengan begitu majikan juga bisa mengukur kerja PRT secara lebih secara lebih terukur gitu. Jadi saat dia pulang dia bisa melihat hal-hal apa saja yang sudah dikerjakan begitu. Nah kalau dari Serikat Buruh untuk pengupahan sendiri atau saudari, gimana sih untuk PRT yang tinggal di rumah majikan? Kan kalau yang profesional kan sudah ada jam kerja misalnya di kantor atau di perusahaan, tapi kalau PRT gimana Pak? Ya tentunya saya katakan dari tadi bahwa antara pengguna dengan PRT itu dia harus sepakat. Balik lagi ya ke kesepakatan awal ya. Iya, karena kalau di sektor formal kan jelas jam kerjanya 40 jam 1 minggu, 1 hari 7 jam. Dan istirahatnya sudah diatur. Kalau di PRT kan tidak ada pengaturan itu. Mau tidak mau harus kembali di perjanjian kerja kontrak. Karena sangat beda. Orang yang bekerja PRT 4 jam, 3 jam, 2 jam tentu beda upahnya. Yang bekerjanya yang 24 jam yang tinggal di rumah itu ya by standby itu perlu kajian antara pengguna dengan PRT yang mengatur secara khusus. Karena ya waktu kerjanya kan sangat panjang gitu, sehingga memang sangat beda gitu. Makanya kami sangat memberikan apresiasi penanya pertama, karena dia juga selaku pengguna ternyata dia sadar, dia ingin memberikan upah yang layak. Dia mau pertanyakan ada enggak standarisasi upah? Ya standarisasi upah kalau kita meminjam sementara ya upah minimum kota. Sementara kalau dia mau peduli, karena gini, ini kan pengguna PRT ini kan ada stratanya juga. Ada kelas menengah, ada kelas tinggi, menengah, terus ke bawah. Punya strata, karena pengguna ini kan pejabat, pengusaha, legislator, pebisnis. Ini punya strata. Kalau pejabat-pejabat tentu ya memberikan upah yang layak. Karena mungkin pekerjanya juga perlu keterampilan khusus PRT itu. Tapi kalau pekerja-pekerja yang berada di pegawai biasa, tentu ya apa adanya juga kan. Jadi memang balik lagi harus ada aturan yang belum dibentuk sampai sekarang ya. Iya, belum ada yang mengatur secara rinci terkait dengan gaji dan waktu kerja. Tapi inilah dorongan kami selaku Serikat Pekerja bersama dengan aktivis pemerhati perempuan dengan PRT, ya kita sama-sama mendorong legislatif, mendorong pemerintah untuk melakukan tindakan-tindakan konkret, melakukan upaya-upaya pembuatan regulasi. Karena biar bagaimanapun PRT juga harus diangkat harkat dan martabatnya lewat undang-undang. Nah itu dia. Ini kan sering terjadi juga mungkin kalau masalah buruh outsourcing ya. Nah kalau PRT mungkin adalah tentang bagaimana lembaga penyalur PRT Pak. Itu menurut Ailo apakah memang itu bagus untuk PRT sendiri? Karena kan kadang-kadang ada juga biasa penyalur tenaga kerja yang biasa memotong upah. Itu gimana kalau untuk dari Ailo sendiri? Iya, benar sekali. Memang salah satu yang diatur dalam Konvensi 189 itu dan juga Permenaker nomor 2 tahun 2015 itu adalah tentang lembaga penyalur PRT. Nah, yang pertama, penyalur itu memang penting juga. Artinya gini, kalau penyalur itu betul-betul bekerja secara profesional. Dalam artian PRT sebelum menyalurkan tenaga PRT kepada pengguna itu memberikan pelatihan yang baik kepada PRT. Ya kan itu
kalau di beberapa saya lihat di Jakarta itu memang sudah cukup bagus ya. Misalnya mereka memberikan pelatihan yang baik kepada PRT yang mungkin memilih spesifikasi untuk bekerja sebagai babysitter. Jadi ini kan ada klasifikasi kerja PRT juga nih, ada babysitter, ada driver juga nanti dikategorikan sebagai PRT. Terus ada yang bekerja sebagai cleaning, ada yang gardening dan segala macam urusan ke tata rumah tanggaan. Bahkan saya baru mendengar Kementerian Ketenagakerjaan itu baru saja menerbitkan SKKNI masalah yang terkait dengan urusan kerama tanggaan. Jadi SKKNI itu standar kompetensi kerja nasional. Jadi di situ semua ada penjelasan tentang bagaimana menjadi babysitting yang baik, bagaimana menjadi intinya bagaimana bekerja sebagai PRT profesional lah. Oke, sudah ada aturan yang dibuat ya? Iya, baru saja. Nah itu sebaiknya nanti lembaga penyalur memberi training kepada calon PRT-nya dengan menggunakan SKKN itu. Itu akan sangat membantu Pak. Ya, dan kemudian lembaga penyalur itu tidak boleh memungut ambil potongan dari PRT. Dia harus dapat benefit, dapat fee dari pengguna, jangan dilarang untuk ambil potongan ke PRT-nya. Jadi memang bagus tapi tetap harus ada aturannya. Baik, terima kasih banyak Bapak-bapak sudah hadir, waktu kita sangat terbatas sekali di Live Makassar, dan tetaplah bersama kami karena hadir saat lagi program Kompas Sore. Saya Din Darwis, selamat sore, sampai jumpa. Mengapa